Baik, adik-adik semua, kita bahas ya soal-soal FR yang ditanyakan dari hari pertama sampai hari kelima di tahun 2022 UTBK ya. Jadi di sini yang kita bahas itu adalah pengukuran kuantitatif di TPS ya. Baiklah, langsung saja kita bahas. Uh, yang pertama ini adalah di aljabarnya ya. Pemahamannya ini sangat sederhana. X, Y, Z sama dengan X pangkat Y dikurang Y pangkat Z. Nah, jadi kalau di sini dia kuantitas P 6, kuantitas Q adalah 1, minus 2, dan 3. Nah, kalau kita perhatikan soal ini masih sederhana ya. Saya yakin ini masih bisa kita bahas ya sama-sama. Nah, coba kita bahas. Nah, jadi kalau artinya di sini, kalau ada X ya, Y, Z, itu artinya ini X pangkat Y dikurang Y kali Z. Artinya kalau ini kita buat di sini dia 1 minus 2 ini sama dengan X-nya adalah 1 pangkat minus 2, kemudian dikurangi Y-nya adalah minus 2, dikalikan dengan Z, Z-nya adalah 3. Berarti sama berapa? 1 dipangkat berapa pun hasilnya adalah 1. Minus dikali minus positif. 2 kali 3, 6. Sama dengan 7. Oke. Nah, jadi di sini dia Q itu sama dengan 7. Kuantitas P 6. Siapa lebih besar? Yang jelas Q lebih besar daripada P atau P lebih kecil daripada Q. Berarti jawabnya adalah B. Itu dia ya, sangat sederhana. Oke, berikutnya ini kita bahas ini fungsi terdefinisi. Ya, ada beberapa soal seperti ini. Jadi misalkan tanda crash, tanda copyright, tanda menyatakan operasi penjumlahan, tambah, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jadi acak dia, tergantung nanti di soal ini ya. Nah, jadi katakan soal itu adalah triple ini ya, ini kita buat dia. Oke, saya apakan dulu. Nah, jadi kalau kita buat di sini dia, oke. Nah, ini, oke. Angkanya yang ini. Nah, kita lihat dulu angka yang pertama, nomor 1 ya. Nah, jadi kalau di sini dia 6, 2, 4, 3. Nah, nanti operasinya itu harus lebih kecil dari 5. Itu dia. Nah, kalau ini dia tambah negatif, tambah. Berarti di sini kita buat tambah, di sini kita buat kurang, di sini dia tambah. Itu dia. Oke, di sini dia operasi bilangan itu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, jika tidak ada dia tanda kurung, maka dahulukan kali dan bagi. Nah, tetapi di sini kali dan tambah aja, berarti ya sederhana ya. Berarti kita jumlahkan aja 6 tambah 2 dikurang 6 tambah 2 8 kurang 4 4 ya, tambah 3 7 ya. Apakah 7 lebih kecil daripada 5? Tidak, berarti salah. Ya, ini salah. Oke, karena pilihannya adalah bentuk 1 2 3, maka 1 dan 3 udah pasti salah ini. Oke, untuk menghemat waktu boleh digunakan seperti itu. Nah, kita coba nomor 2. Ya. Nomor 2, angkanya ini 6, 2, 4, 3 harus lebih kecil daripada 5. Nah, kalau di sini dikatakan di nomor 2 itu tambah, operasinya tambah, kemudian ini bagi, ya ini bagi. Nah, kemudian ini adalah tambah. Coba kita operasikan. Nah, ada di sini bagi, berarti dahulukan ini ya. Berarti 6 ditambah 8 ditambah 3, apakah lebih kecil dari 5? 6 tambah 8 tambah 3 itu adalah 17. Apakah lebih kecil dari 5? Tidak. Berarti nomor 2 salah. Ya. Nomor 2 salah, nomor 3 salah. Di pilihan tidak ada salah semua. Berarti kemungkinan besar ini. Menghemat waktu itu aja langsung dia. Kalau mau kita buktikan boleh. Ya, kalau mau kita buktikan boleh. Nah, jadi kalau di yang keempat ini kan kurang, kali, dan tambah. Coba kita buat angkanya tadi. 6, 2, 4, 3 lebih kecil 5. Nah, kurang, kali, tambah. Berarti dahulukan ini kan. Maka 6 kurang 8 ditambah 3 lebih kecil sama 5 enggak ya? Berarti ini minus 2 tambah 3 adalah 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya, benar. Berarti inilah jawabannya. Ya.
Oke, untuk soal yang kedua ini fungsi terdefinisi jawabannya adalah dodol D, 4 saja yang benar. Nah, yang berikut masih sama ya. Sebuah fungsi dan didefinisikan sebagai ada simbol dan, buka kurung, W, dolar, Q, persen, E, crash, kemudian atau tagar, R, kemudian tutup kurung. Nah, jadi kalau operasinya itu katanya sama dengan, ya, itu sama dengan, kalau kita lihat di operasinya itu, sama dengan ini, 3R tambah Q tambah E, kemudian dikurang-kurang W. Itu dia. Berarti kalau kita perhatikan, maka nilai X dari ini, berarti di sini, ini W-nya 2, kemudian ini Q. Berarti bisa kita tuliskan langsung, ya. Nah, kalau kita tuliskan di sini dia berarti 3R. Berarti ini dia. Yang paling kanan R-nya kan, ini kan. Berarti 3 kali 4. Paling kanan kan, ini. Kemudian ditambah dengan Q. Q-nya mana? Habis dolar. Habis dolar apa habis dolar? X kuadrat. Ya, X kuadrat. Kemudian dibagi dengan E. E itu yang mana? Ini, habis persen. Nah, habis persen sini berapa? 5. Oke. Kemudian dikurangi dengan minus W. W itu adalah ini. Berarti di sini W adalah 2. Berarti minus 2. Maka ini sama berapa ini? 3 kali 4, 12 ditambah X kuadrat dibagi 5. Oke. Kemudian ini ditambah dengan 2. Katanya soal ini dia 19. Soal 19. Ya kan? Berarti bisa kita teruskan. Nah, X kuadrat, ya, X kuadrat per 5 sama dengan berapa? Kalau ini kita jumlahkan 14 kurang menjadi 5. Berarti bisa kita buat di sini X kuadrat sama dengan 25. Maka nilai X adalah akar dari 25 sama dengan positif minus 5. Oke, ada dikasih tahu apakah X positif atau negatif? Tidak ada, berarti kita jawablah D. Itu dia kira-kira. Ya, jawabannya adalah C. Nah, ini dia. Oke, bisa ya? Nah, baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini diketahui pola bilangan minus 4, K, 4, 8, dan 12, dan seterusnya merupakan pola bilangan aritmatika. Baik, jadi kalau dikatakan dia bilangan aritmatika, maka memiliki beda yang sama. Itu dia, memiliki beda yang sama. Artinya dia, suku yang berdekatan kanan dikurang kiri selalu sama. Atau U2 kurang U3, atau ya UN kurang UN kurang 1. Oke, di sini. Berarti kalau bedanya ini berapa ini? Coba kita lihat dua yang berdekatan. Berarti 8 kurang 4. Berarti beda sama dengan 4. Nah, coba kita lihat ini yang ada K-nya. Berarti beda itu berapa? K dikurang minus 4. Nah, itu dia. B kita peroleh tadi 4 sama dengan K ditambah 4. Nah, kita peroleh dari sini K sama dengan 0. Mudah ya. Oke, yang cari soal apa? Ini. K kuadrat ditambah 4. 0 kuadrat ditambah 4. Berarti berapa? 4. Oke, bola. Nah, sangat mudah ya untuk soal ini. Oke, berikutnya masih tentang barisan aritmatika dihubungkan dengan statistik. Diketahui barisan aritmatika minus 8, minus 4, 0, 4, dan 8. Rata-rata dari jumlah 11 suku pertama adalah, nah, rata-rata. Ya, ini dia rata-rata. Nah, kalau di sini dia dikatakan rata-rata, ya, rata-rata berarti jumlah ya, dijumlahkan semua suku pertama sampai dengan suku ke 11. Berarti S11 lah ini kan. S11 sama dengan berapa? Ingat, rumus daripada Sn apa tuh? Sn, rumusnya apa? Nah, N per 2 dikali 2 kali A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, ini dia. Nah, berarti 11 per 2 dikali 2 kali A minus 8. Ditambah N kurang 1, N-nya 10. Bedanya berapa? Yang berdekatan berapa? Yang berdekatan. Coba. Kanan kurang kiri, 4. Oke. Nah, ini dia untuk
S11-nya. Maka S11 sama dengan 11 per 2. Ini boleh kita mati ya. Atau ini matikan. Ini kan. Kemudian ini matikan. Ini 2. Berarti ini nggak ada lagi. Ya, maka 11 dikali minus 8 ditambah dengan 10 kali 2. 20. Maka S11 adalah 11 dikali 12. Ya, 11 dikali 12. Oke, sampai sini dulu. Oke. Nah, katanya rata-ratanya jumlahnya ini adalah dari jumlah 11 suku pertama berapa? Berarti rumus rata-rata apa? Jumlah data per banyaknya data. Jumlahnya berapa tadi semua? Ini. 11 dikali 12 per berapa banyak data? 11. Ya kan? Mati, tembak. Berarti berapa? 12. Oke, maka jawabnya adalah ayam. Ya, mudah ya. Oke, bisa dipahami. Kalau kurang paham nanti boleh diulang lagi videonya. Oke, ini masih juga barisan ya, barisan geometri. Tapi ini bukan lagi statistik ya, nggak statistik lagi itu. Oke, jadi kalau kita perhatikan di soal ini ini pun masih soal yang mudah ya. Nah, itu dia, masih mudah. Jadi ini nggak statistik lagi. Merupakan barisan geometri. Berarti kalau geometri, kalau diketahui dua, berarti di sini dia geometri itu adalah memiliki R yang sama. R itu adalah U2 per U1. Atau yang berdekatan, kanan dibagi kiri. Kalau tadi dia aritmatika, kanan dikurang kiri. Itu dia. Atau kalau diketahui dia 3 berdekatan, U1, U2, U3. Nah, berlaku di sini dia, U2 kuadrat sama dengan U1 dikali dengan U3. Ini. Ya. Sama dengan ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia, ambil di sana dia, ini kita ambil di sini lebih enak kan? Nah, ini dia yang di tengahnya. Berarti minus 8 kuadrat sama dengan A dikali B. Maka A kali B sama berapa? 64. Mudah ya? Nah, ini dia. Oke, bisa ya? Nah, itu dia untuk geometri ya. Ini sudah geometri ini tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Masih soal geometri. Jadi barisan geometri ini PBK 2022 ini ditanyakan ya, dua-duanya. Nah, bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Nah, dari kalimat ini, ya, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa R-nya itu adalah, dari sini kita dapat 2 kali lipat. Inilah R. R sama dengan 2. Setiap 5 menit, ya kan? Per 5 menit. Ingat, ini perlu hati-hati ini, per 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyaknya bakteri ada 400. Nah, dari situ apa kita dapat? Bahwa U3 sama dengan 400. Kenapa U3? Karena per 5 menit. Jadi N itu adalah 15 dibagi dengan 5 menit. Berarti N sama dengan 3. Maka kita perolehlah U3 itu adalah 400. Yang ditanya 35 menit pertama. Berarti kalau 35 N berapa? 35 dibagi 5 menit. Ini tadi sama dengan berapa? 7. Berarti yang ditanya adalah U7 sama dengan, ingat, UN untuk geometri apa? AR pangkat N kurang 1. Nah, maka A-nya berapa tadi? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita selesaikan dulu ini. U3 itu 400. UN itu adalah AR pangkat 3 kurang 1, 2. Nah, 400 sama dengan A dikali R-nya tadi 2. Berarti 2 kuadrat, 4. Berarti kita peroleh dari sini A-nya berapa? 100. Ini dia. Oke, nah, coba yang ditanya adalah U7. Kalau yang ditanya adalah U7, maka bisa kita gunakan rumus ini tadi. Ya, kita gunakan maka U7 sama dengan AR pangkat 6. Ya kan? Nah, U7 sama dengan A-nya berapa? 100. R-nya berapa? 2. Pangkat 6. Yang berapa? 100 dikali 64. Sama berapa lah ini? 6.400. Maka jawabannya adalah C. Itu dia kira-kira ya. Mudah ya.
Nah, jadi logikanya dihubungkan dengan rumus. Oke, yang berikut. Ini adalah sistem persamaan. Dibuat begini dia. Diketahui fungsi G dan H masing-masing. Gx sama dengan X tambah 2 kuadrat kurang 1 dan Hx sama dengan X tambah 3. Jika A dan B, A, B dan C, D adalah perpotongan kedua kurva tersebut, maka nilai dari B kuadrat tambah D kuadrat. Nah, gini. Nah, jadi kalau logikanya, kalau ada kurva memotong, gini dia. Ya, misalnya gini, ada kurva dipotong oleh garis, maka titik potongnya itu ini dia. Ini, ya, ini. Nah, oke. Nah, jadi kalau di sini nanti dia kita akan buat titik ini berapa, kita cari. Caranya lah samakan dulu Hx dengan Gx. Nah, Hx dengan Gx. Nah, kita buatkan berarti di sini dia. Kita sederhanakan dulu. Gx itu sebenarnya apa? X kuadrat, ini kita kuadratkan dulu ya. Ditambah dengan 4x ditambah dengan 4 dikurang 1. Atau Gx sama dengan ya X kuadrat tambah 4x ditambah dengan 3. Oke. Nah, untuk titik perpotongan ini ya, untuk titik perpotongan itu kita buat dia itu Gx sama dengan Hx. Nah, Gx sama dengan Hx. Oke, kita buat di sini. Berarti X kuadrat ditambah dengan 4x ditambah 3 sama dengan Hx. Hx-nya ini. X ditambah 3. Itu dia. Oke. Nah, berarti X kuadrat ditambah dengan pindah ke kiri semua ini. Ya, pindah ke kiri, maka menjadi tambah 3x ini habis sama dengan 0. Berarti faktorkan x kali x tambah 3 sama dengan 0. Berarti di sini berapa x? X sama dengan 0. Di sini adalah x sama dengan minus 3. Oke, kita cari titiknya. Bisa kita masukkan ke fungsi Hx, bisa kita masukkan ke Gx. Dari yang paling simpelnya kita pakai ke Hx aja, ya kan? Jika x sama dengan 0, maka y berapa? Nah, masukkan 0 ke sini. 0 ke sini. Berarti berapa dia? 0 tambah 3, berarti 3 kan? Maka titik ini adalah 0,3. Nah, untuk yang ini, x sama dengan 3. Oke, kalau kita masukkan dia, x sama dengan minus 3. Ya, x sama dengan minus 3. Coba kita masukkan x sama minus 3 ke sini. Berarti y sama dengan 0. Karena minus 3 tambah 3. Maka titik di sini adalah minus 3,0. Nah, itu dia. Maka titik yang dimaksud A, B itu adalah, bisa nanti itu adalah 0,3 atau C, D itu bisa dia adalah minus 3,0. Oke, 3,0. Jadi kalau kita perhatikan, B kuadrat tambah D kuadrat. B kuadrat tambah D kuadrat. Itu yang manapun nanti dia. Ini B, mau ini B, ya, mau ini B, mau ini dia D. Itu sama dengan berarti B kuadrat tambah D kuadrat. Berarti 3 kuadrat lah ya. 3. Nah, ini dia. 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sama berapa? 9. Nah, itu dia kira-kira. Maka jawabnya lah C. Nah, itu dia. Udah ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Ini turunan ini. Ya, turunan. G diketahui fungsi G dan H masing-masing Gx sama dengan X tambah 2 kuadrat kurang 1. Dan Hx sama dengan X tambah 3. Jika Px sama dengan Gx Hx, maka nilai dari P aksen minus 3 adalah. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan dulu. Ya. Atau biar lebih sederhana, setelah itu kita kalikan dengan ini. Ya kan? Karena Gx kali Hx. Tapi bisa juga kita pakai gini, pakai U kali V. Nah, jika ada Y sama dengan U kali V,
maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, artinya apa? Turunkan U-nya kalikan dengan V, tambah turunkan V-nya kalikan dengan U. Berarti di sini dia yang ditanya P aksen minus 3, maka P aksen dulu kita cari. P aksen X sama dengan U aksen, berarti G aksen X, itu dia G aksen X dikali dengan HX ditambah ya H aksen X dikali dengan si GX. Nah, itu dia, pakai ini tadi. Oke, nah G aksen, berarti ini sama dengan P aksen X sama dengan berapa? G aksen. Turunannya ini apa? Masih ingat kan turunannya ini pangkatkan, pangkatnya dikurangi 1 ya. Kali ini pangkat ke depan, kurang 1 kali turunan di dalam. Berarti 2 kali X tambah 2, pangkatnya kurangi 1, kali turunan di dalam. X tambah 2 turunannya berapa? 1. Dikurang minus 1. Minus 1 habis ya. Nah, ini kita kalikan dengan HX. HX-nya berapa? X tambah 3. Tambah H aksen X. H aksen X. Turunannya berapa? X tambah 3 kalau diturunkan berapa itu? 1. Dikali GX. GX-nya ya tinggal tuliskan aja. X tambah 2 kuadrat dikurang 1. Oke. Ini nggak usah dirapikan. Karena apa? Yang ditanya adalah X-nya sama minus 3. Jadi P aksen minus 3, langsung aja kita masukkan dia. Nilai X-nya itu ke keturunan pertama itu adalah X sama dengan minus 3. Berarti di sini kita buat 2 dikali minus 3 tambah 2 dikali 1 dikali minus 3 tambah 3. Nah, kemudian ditambah dengan 1 dikali minus 3 tambah 2 kuadrat dikurangi dengan 1. Oke. Minus 3 tambah 3. Minus 3 tambah 3, 0 ya. Oke, minus 3 tambah 3 itu adalah 0. Ini 0. 0 dikali berapapun hasilnya, ini jadi 0. Ya. Ditambah dengan, ya, 0 ditambah dengan, kita ganti warnanya dulu. Oke. Ini 0 ditambah dengan, berapa hasilnya ini? Oke. Minus 3 tambah 2, minus 1. Minus 1 kuadrat, 1. 1 kali 1, 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Ternyata hasilnya adalah 0. Cantik. Oke. Mudah ya? Oke. Kalau kurang bisa dipahami, boleh putar lagi videonya. Ya, boleh diputar videonya atau boleh di WA, nanti ada di situ ya, saya buatkan. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, ini bilangan. Ini bernalar aja ya. Jika P bilangan prima dengan P, P tambah 6 dan P tambah 8 juga bilangan prima, maka nilai P tambah 7 yang mungkin adalah, oke, kita cari dulu P itu berapa. Nah, kata kunci di sini adalah, kalau kita perhatikan, kata kuncinya ini itu adalah si P, bilangan prima. Ya, bilangan prima. Nah, jadi kata kuncinya bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan apa saja dia? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan bilangan satu, atau bahasa awamnya nggak bisa dibagi lah, jadi bilangan bulat hasilnya gitu dia. Nah, berarti kalau kita coba 2, ya. 2 bilangan prima masih bisa. 2 tambah 6, 2 tambah 6, 8. Ya, kalau 2 tambah 6, 8 nggak bisa lagi ya, bukan bilangan prima lagi. Ininya kan. Nah, berarti nggak bisa. Coba kita ambil 3. 3 tambah 6, ini 3 tambah 6, 9. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Karena 9 itu bilangan prima. Kita ambil 5. Berarti 5 tambah 6, 11. Kemudian 5 tambah 8, 13. Bilangan prima semua ya. Nah, bisa. Oke. Nah, kita ambil 7. Kita ambil 7. 7 tambah 6, 13. Masih bisa. 7 tambah 5. Ah, nggak bisa lagi 15. Nggak bilangan prima. Kita ambil 11. Berarti 11. Kemudian 11 tambah 6. 17. Kemudian 11 tambah 8. 19. Nah, bilangan prima ya. Oke, berarti tadi yang kita ambil itu adalah angka 5 dan 11 si P-nya. Berarti 5 tambah 7 berapa? 12.
11 kita ambil lagi. 11 tambah 7 berapa? 18 ya. Berarti 24 ya, 24 C. Nah, itu kira-kira bisa ya. Oke, sangat mudah. Kemudian, nah integral. Diketahui fungsi G dan H masing-masing, Gx sama dengan X tambah 2 kuadrat kurang 1, dan Hx sama dengan X tambah 3. Jika M adalah luas dari yang dibatasi oleh Gx dan Hx, maka nilai M2. Nah, kalau suatu daerah hanya dibatasi oleh dua buah, ya, hanya dibatasi oleh dua buah pembatas, yaitu dua buah kurva, ya, dua buah kurva atau garis, gini. Kalau ditanya luasnya itu adalah pakai gini aja, nggak usah digambar. Ya, D akar D per 6A kuadrat. Oke. Nah, D-nya yang mana? Diskriminan yang mana? Samakan dulu Gx sama dengan Hx. Ya, samakan dulu Gx sama dengan Hx. Oke, Gx-nya kita sederhanakan dulu Gx-nya. Oke, Gx-nya ini jadi apa nih? X kuadrat ditambah 4X ditambah, ini tambah 4 kan? Kuadrat kan? Kurang 1 menjadi langsung aja tambah 3 ya. Samakan dengan Hx. Ya, X tambah 3. Jadi kalau begini dia samakan dulu fungsi yang pertama, samakan dengan fungsi yang satu lagi, atau kurva, atau garis. Ya. Nah, pindahkan semua ke kiri, biar rapi. X kuadrat tambah 4X ini jadi minus X ya, menjadi 3X. Kemudian ini 3-nya habis, 3 kurang 3. Maka ini tadi X, dia difaktorkan X tambah 3 sama 0. Nah, itu dia. Bukan, sorry. Kita nggak perlu ini, ya. Kita nggak perlu ini, karena kita butuh diskriminan. Nah, dari sini kita cari aja diskriminannya berapa. Nah, B kuadrat kurang 4 AC. Berarti berapa itu? Oke, kalau kita cari di sini D-nya. Berarti B-nya 3, A-nya 1, C-nya 0. Berarti 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 0. Berarti 9. Maka luas sama dengan 9 akar 9 per 6 kali A kuadrat. A-nya 1 kuadrat. Sama berapa nih? Berarti 9 kali 3 per 6. Ya. Nah, kita tembak ini jadi 2, tembak ini jadi 1. Berarti 9 per 2. Inilah yang dimaksud dengan si M. Luasnya itu. Tapi yang ditanya siapa? M kuadrat. Berarti M kuadrat sama berapa? 9 per 2 kuadrat. Nah, kalau ada pecahan dia dikuadratkan, pembilangnya kuadratkan, penyebutnya juga kuadrat. Berarti berapa? 81 per 4. Nah, buat pecahan biasa. Jadi berapa lah ini? 4 kali berapa? 81 atau ke bawah? 20. 80 ya, selisihkan. 81 kurang 80. 1 per 4. Oke? Inilah dia kira-kira untuk soal integrasi. Berarti 21 per 4. Entok. Ya. Baik,
Kita lanjut soal berikutnya, ini soal terakhir. Nah, ini bentuk soal ini agak baru, agak jarang seperti ini ditanyakan. Tapi sebenarnya sama saja ya, kalau dikuasai semuanya konsepnya, pasti mudah, ngikuti perintahnya aja. Nah, jadi di soal ini ada 2 tahap dia dibuat. Nah, jadi tahap pertama itu dibuat itu, tahap pertamanya di sini, ya. Tahap keduanya adalah ini. Nah, jadi katanya adalah jika X-nya 5, A dan B itu adalah hasil di tahap pertama, kemudian B itu adalah hasil di tahap kedua, kira-kira seperti itu ini. Itu dia. Jadi kita ikuti aja, merupakan nilai fungsi untuk setiap tahap yang memenuhi setiap tahapan yang mulai diagram R berikut. Nah, katanya X. X-nya 5. Berarti ini X sama dengan 5. Nah, pertanyaannya, apakah bilangan prima atau bukan bilangan prima? Bilangan prima berarti kita masuk ke sini. Kalau X 5, maka 5 kurang 2 berapa? X sama dengan 3. Berarti A sama dengan 3. Karena A tadi adalah tahapan yang pertama. Ya kan? Ini. Nah, 3 itu apakah kelipatan 2 atau bukan kelipatan 2 atau kelipatan 2? Bukan, berarti ke sini. Berarti itu adalah sama dengan akar dari 3 kali 3. Sama dengan akar 3 kuadrat. Ya, 3. Berarti inilah sama dengan si B. Oke, nah yang ditanya soal apa? Ini A kuadrat tambah B kuadrat sama berapa? Berarti 3 tambah 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Mudah ya, dodol. Nah, itu dia. Oke, adik-adik semua yang masih untuk belajar, yang belum ikut ujian di hari ke-6 atau di sesi kedua nanti sampai di Juni. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu dipelajari ya. Kalau kurang paham diulang-ulang lagi ya. Nah, jadi ini dia kira-kira beberapa soal FR yang saya dapatkan dari beberapa sumber untuk bisa dipelajari. Oke, untuk adik-adik semua, semoga sukses. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.